Pernah nggak kalian kepikiran, kenapa sih perlakuan ke susu di supermarket itu berbeda-beda? Ada yang harus kedinginan di dalam kulkas, ada juga yang santai-santai aja dipajang di rak terbuka. Faktanya, susu itu jenisnya ada beberapa macam, dan cara penyimpanannya pun dibedakan berdasarkan proses pengolahannya. Jadi, peletakan itu bukan cuma biar kelihatan rapi, tapi ada sains di baliknya. Mau tahu apa yang membedakan susu-susu ini? Yuk kita bedah dan ketahui lebih lanjut. Susu adalah cairan bergizi yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia betina, umumnya dari sapi, kambing, dan juga kerbau. Cairan ini telah menjadi bagian penting dari pola makan manusia selama ribuan tahun, karena kandungan nutrisinya yang lengkap dan mudah diserap tubuh. Kandungannya ada protein, kalsium, vitamin D, dan mineral lain seperti fosfor, kalium, magnesium, vitamin B12 yang mendukung metabolisme tubuh. Nah, manfaat dari susu untuk tubuh itu sangat luar biasa karena susu itu bukan sekedar minuman, melainkan sumber nutrisi multifungsi yang memberikan manfaat nyata bagi kesehatan secara menyeluruh. Seperti kesehatan tulang karena mengandung kalsium dan vitamin D yang tinggi membantu memperkuat struktur tulang dan mencegah osteoporosis di usia lanjut. Dan juga sebagai sumber energi karena adanya karbohidrat laktosa dan lemak dalam susu menyediakan energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas sepanjang hari. Dan juga pertumbuhan itu menjadi optimal karena protein esensial dalam susu mendukung pertumbuhan sel, jaringan, dan perkembangan tubuh terutama pada anak-anak. Dan juga berfungsi sebagai kesehatan jantung karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi susu dalam porsi tepat dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, susu itu ada 3 jenis loh. Ada susu pasteurisasi, susu UHT, dan juga susu steril. Perbedaan ini terletak pada suhu dan durasi pemanasan yang secara langsung mempengaruhi masa simpan, rasa, dan juga kandungan nutrisinya. Semakin tinggi suhu pemanasan, semakin lama masa simpannya. Namun, beberapa nutrisi yang sensitif panas itu dapat berkurang. Jenis pertama, ada susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi adalah jenis susu yang diproses dengan pemanasan suhu sedang untuk membunuh bakteri patogen berbahaya, sambil mempertahankan sebagian besar nutrisi dan rasa alami susu. Suhunya sekitar 63-90 derajat Celcius selama beberapa detik hingga beberapa menit. Penyimpanannya wajib disimpan di lemari es pada suhu 2-6 derajat Celcius dan masa simpannya sekitar 1-2 minggu setelah kemasan dibuka. Kelebihannya itu kandungan gizi alami lebih terjaga, rasa lebih segar dan alami, nutrisi lebih mudah diserap tubuh, cocok untuk konsumsi harian, dan juga selalu perhatikan untuk selalu didinginkan, masa simpan relatif pendek dan tidak tahan pada suhu ruang. Jenis kedua ada susu UHT, Ultra High Temperature. Dari namanya kita sudah mengetahui bahwa susu ini diproses dengan pemanasan sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat, sehingga mampu membunuh hampir semua mikroorganisme termasuk spora bakteri. Ini menjadikannya pilihan praktis dengan daya tahan luar biasa. Suhunya itu sekitar 135-150 derajat Celcius selama hanya 2-5 detik. Masa simpannya itu sekitar 6 bulan atau lebih tanpa pendinginan dan kemasan belum dibuka. Jenis ketiga ada susu steril, yaitu susu yang dipanaskan pada suhu 110-120 derajat Celcius selama 20-40 menit dalam wadah tertutup. Proses ini lebih lama dibandingkan UHT, bertujuan untuk membunuh seluruh jenis bakteri dan mikroorganisme termasuk spora yang paling tahan. Masa simpannya itu sangat panjang, bisa disimpan di suhu ruang berbulan-bulan tanpa perubahan rasa yang signifikan. Ideal untuk daerah dengan akses pendingin terbatas. Susu steril memiliki kekurangan, yaitu vitamin B dan asam folat dapat hilang, serta sebagian protein dapat menggumpal akibat pemanasan berdurasi lama. Selain 3 jenis susu tadi, ada juga susu fermentasi. Susu ini diolah dengan penambahan bakteri baik probiotik yang mengubah laktosa menjadi asam laktat dan memberikan karakteristik rasa dan manfaat kesehatan yang unik. Prosesnya itu, susu diinokulasi dengan kultur bakteri hidup, misalnya Lactobacillus, dan juga didiamkan pada suhu tertentu. Manfaatnya itu meningkatkan kesehatan pencernaan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan membantu penyerapan nutrisi. Contohnya seperti yogurt, kefir, dan minuman probiotik lainnya.